Indonesia kembali menegaskan kedaulatannya di perbatasan dengan Malaysia. Tidak ada kata kompromi ketika harga diri bangsa dipertaruhkan. TNI Angkatan Laut telah mengerahkan pasukan elit dari Korps Mariner dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska untuk mengamankan perairan Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang terus-menerus diklaim oleh Malaysia. Dengan iringan kapal perang dan tekat yang tak tergoyahkan, Indonesia menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah dan lautnya adalah harga mati. Langkah monumental dimulai pertengahan Februari 2025 ketika dua kapal perang Tangbu, KRI Oswald, Siahaan, KRI Ajak 653 dilepas ke perairan Ambalat. Kehadiran kapal-kapal ini bukan sekedar unjuk kekuatan, tetapi juga menjadi sinyal kepada dunia bahwa Indonesia tak akan membiarkan satupun provokasi tanpa balasan. Malaysia boleh bermanuver dengan klaim sepihaknya, tetapi Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun di balik dek-dek baja kapal parang, itu marinir, dan pasukan khusus Kopaskas siap bergerak dalam sekejap jika ada pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Tak hanya itu, simbol kedaulatan Indonesia di Ambalat Suar Karang Unarang mendapatkan perhatian khusus dari TNI AL. Mercusuar yang berdiri gagah di tengah lautan menjadi saksi bisu atas keteguhan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Prajurit marinir TNI AL dengan gagah berani melakukan perawatan dan pengecatan ulang, memastikan bahwa merah putih tetap berkibar tinggi, menegaskan bahwa Karang Unarang bukan milik siapapun selain Indonesia. Ini bukan sekadar perawatan, melainkan deklarasi terbuka bahwa tanah dan laut negeri dibukan untuk diperbutkan. Ketegasan didukung langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, yang memberikan perintah tanpa kompromi. Perairan Indonesia harus tetap aman dan utuh. Tidak boleh ada penyusupan, tidak boleh ada pelanggaran, dan tidak boleh ada 1 inci pun wilayah NKRI yang jatuh ke tangan asing. Laut bukan sekadar hamparan air, tetapi benteng pertahanan bangsa yang harus dijaga segenap jiwa dan raga. Di daratan, prajurit marinir TNI AL tak tinggal diam. Mereka melakukan patroli ketat di Pulau Sebatik, memastikan bahwa batas-batas negara tetap terjaga. Setiap patok perbatasan diperiksa dengan teliti, karena sejarah telah mengajarkan bahwa pelanggaran sekecil apapun bisa berujung perampasan wilayah secara perlahan. Pulau Sebatik, yang hanya terpisah beberapa meter wilayah Malaysia, menjadi garis depan yang harus dijaga dengan ketat. Setiap langkah yang diambil oleh pasukan Indonesia di sana adalah bentuk nyata dari tekad yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan tanah air. Langkah-langkah strategis Indonesia bukan hanya mempertegas posisi Indonesia di mata Malaysia, tetapi mengirim pesan kuat kepada dunia bahwa kedaulatan negeri ini tidak untuk dinegosiasikan. Indonesia bukan bangsa yang akan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh klaim tak berdasar. Tidak ada lagi masa di mana negeri ini tunduk pada tekanan asing. Sekarang Indonesia berdiri tegak dengan TNI AL sebagai benteng kokoh yang siap menghadapi siapapun yang berani mencoba mengusik ketenangan Nusantara. Keputusan untuk memperkuat perbatasan bukanlah gertakan kosong. Ini adalah wujud dari kebijakan pertahanan YG tegas dan berani yang tidak hanya bertumpu pada diplomasi, tetapi juga kekuatan militer yang nyata. Marinir dan Kopaska yang dikerahkan bukan sekadar pasukan biasa. Mereka adalah prajurit terbaik yang telah teruji dalam berbagai medan tempur. Mereka dilatih bergerak cepat, menyerang dengan presisi dan bertahan tanpa rasa takut. Setiap latihan, setiap persiapan yang mereka laku kini diuji di medan sesungguhnya. Kehadiran TNI AL di perbatasan merupakan peringatan kepada Malaysia bahwa permainan mereka dengan klaim sepihak tidak akan membawa hasil. Jika selama ini mereka berpikir bahwa Indonesia akan diam dan tunduk, maka mereka telah salah besar. Dengan pengamanan yang semakin ketat, patroli kesiapan tempur yang semakin ketat, patroli yang semakin intens, dan kesiapan tempur yang semakin tinggi, Malaysia harus berpikir ulang sebelum mencoba mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Dunia menyaksikan bagaimana Indonesia semakin teguh dalam mempertahankan. Para pengamat internasional pun mulai menyadari bahwa
Ketegangan di Ambalat bukan sekadar perselisihan batas, melainkan ujian bagi ketegasan Indonesia dalam menjaga wilayahnya. Keputusan mengerahkan pasukan ke perbatasan bukan hanya menelawan klaim Malaysia, tetapi menunjukkan dunia bahwa Indonesia negara berdaulat yang takkan menyerahkan sejengkal tanahnya kepada siapapun. Kesiapsiagaan pasukan elit Indonesia di perbatasan bukan hanya sekadar aksi demonstratif, tetapi bagian dari strategi besar dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kopaska dengan kemampuannya dalam perang laut khusus telah bersiaga penuh di kapal-kapal perang yang berpatroli di blok Ambalat. Dengan taktik senyap dan pergerakan cepat, mereka siap untuk setiap skenario, termasuk operasi pencegatan jika ada penyusupan dari kapal-kapal Malaysia yang mencoba melanggar batas perairan. Tidak ada ruang untuk kompromi karena harga diri bangsa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di sisi marinir yang ditempatkan di Pulau Sebatik terus meningkatkan intensitas latihan dan patroli mereka. Setiap sudut perbatasan diawasi dengan ketat, memastikan bahwa tidak ada celah bagi penyusupan ataupun upaya ilegal lainnya. Jika sebelumnya Malaysia masih berani melancarkan manuver-manuver halus, klaim wilayah, kini mereka harus berpikir 1000 kali sebelum mencoba permain api dengan Indonesia. Pasukan kita tidak hanya bertahan, tetapi siap melakukan serangan balik jika ada ancaman nyata terhadap kedaulatan. Tak hanya di darat dan laut, TNI AU pun ikut serta dan mengamankan perbatasan. Pesawat tempur F-11 dan Sukhoi TNI AU mulai meningkatkan patroli udara. Mereka di manuver-manuver ini bukan hanya pertujuan memantau pergerakan kapal asing, tetapi juga bentuk unjuk kekuatan bahwa Indonesia siap mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, baik di darat, laut, maupun udara. Jika ada yang berpikir bahwa Indonesia bisa ditekan, maka mereka telah salah besar. Ketegasan ini mencerminkan perubahan sikap pemerintah Indonesia dan menyikapi setiap ancaman. Jika di masa lalu, Indonesia lebih banyak mengedepankan jalur diplomasi, kini pendekatan yang lebih agresif mulai diterapkan. Diplomasi tetap berjalan, tetapi dengan dukungan kekuatan militer yang tak bisa dianggap remeh. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pertahanan negara bukanlah sekadar retorika, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Sementara itu, reaksi dari pihak Malaysia mulai terlihat. Media kapal Meraka mulai memberitakan keberadaan kapal-kapal perang Indonesia di perbatasan dengan nada yang penuh kekhawatiran. Politisi mereka mulai mendesak pemerintahnya mencari jalan luar sebelum situasi semakin memanas.